Salah satu daerah yang hingga kini masih memproduksi gerabah adalah Pulau Mare yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore, Kepulauan, yang kini sebagai satu-satunya daerah pengrajin gerabah di Maluku Utara. Hasil produksinya terkenal diperdagangkan ke Pasar Tidore sampai ke Ternate, Halmahera sampai ke Morotai, dan pulau-pulau di Papua sekitar wilayah kepala burung yaitu sorong. Gerabah merupakan benda-benda peralatan yang terbuat dari tanah liat. Selain dengan sebutan gerabah, ada pula yang menyebutnya dengan tembikar, dan yang lain menyebutnya dengan keramik lokal. Gerabah dikenal manusia sejak sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia, gerabah telah dikenal sejak awal Neolitik dan ketika dikenalnya berocok tanam yaitu 3.000 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Gerabah mare merupakan salah satu kebutuhan hidup. Jadi dia selain menjadi nilai ekonomi, dia juga menjadi nilai sejarah. Kenapa? Karena pembuatan gerabah ini konon ceritanya bahwa dia sudah berlangsung sebelum Masehi. Untuk itu, seorang ibu yang bernama More ini kemudian mewariskan kepada kita selaku anak cucu ada 5 motif. Wanita di Maregam konsisten menjaga teknologi tradisional gerabah, berbasis pengetahuan bahan, alat, dan metode turun-temurun berumur ratusan tahun. Penelitian arkeologi di Pulau Mare saya lakukan pada bulan Desember 1995, sudah lama sekali ya. Jadi waktu itu kami mendarat di Pulau Ternate, sambung dengan naik boat ke Pulau Tidore dan mendapat cerita kalau di Pulau Mare itu memang ada desa tempat pembuatan gerabah yang waktu itu pun masih menjual gerabahnya sampai ke wilayah-wilayah di Halmahera. Di Maregam itu satu desa membuat gerabah motif upang. Dan yang menarik itu gerabah motif upang yang dibuat di Maregam itu beda dengan yang saya ketahui di Jawa. Kami mengirimkan juga sampel arang untuk memperoleh pertanggalan gerabah di sana itu yang tertua kapan. Jadi gerabah itu yang dengan hiasan gores itu saya menemukan pertanggalan 910 plus minus 110 pp. Setelah dikonversi abad 14-an, ya hiasan gores itu. Menurut Sonia Padmarani, hasil analisis sampel arang yang dilakukan dalam penelitian gerabah pada salah satu situs di Pulau Tidore menghasilkan pertanggalan tertua yaitu 1660 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya gerabah-gerabah di situs tersebut dapat dihubungkan dengan perdagangan di abad ke-16 hingga ke-17 Masehi, di mana pada abad-abad tersebut Pulau Tidore mendapat suplai gerabah upam bermotif dari Pulau Mare yang berada di seberang selatannya. Iya, kalau tanah di sini kalau macam orang sudah umur begini sudah pernah ambil, orang suruh yang mudah ambil, orang beli. Di sini ada 2 tempatnya, satu tempatnya di gunung, di atas itu pas di gunung. Nanti satu tempatnya di sana, sekitar 3 kilo dari sini ke sana dengan bodi ketinting. Baru sampai situ tong mendaki lagi sekitar 500 meter, bertong gali di situ. Setelah gali ambil dengan karung, dari karung kecil yang biasa tong beli itu 20.000. Kalau tempat ini pada umumnya dikenal dia sebagai tempat koah. Jadi tempat ini sudah lama masyarakat mengambil tanah di sekitar sini. Sedangkan di wilayah ini hampir ya sekitar 5-6 hektar ini semua terkandung tanah liat untuk pembuatan. Tapi kita ngambil cuma sedikit ini saja sudah cukup untuk ini, karena dari tahun ke tahun ada tempat lain lagi di sebelah ada juga tanah liat.
Bahkan konon ceritanya bahwa Pulau Mare ini seluruhnya menghasilkan tanah liat, Pak. Jadi selain tempat ini ada juga tempat-tempat yang tertentu yang ada tanah liat. Jadi tadi saya bilang ini unsur ini tidak bisa diambil ini. Ini hitam-hitam ini tidak bisa. Mulai dari sini ke bawah. Ke bawah baru bisa. Cara ambilnya begini ya. Tunjukin, Pak. Ya. Ini. Ini selagi musim panas, Pak, jadi dia agak keras. Adapun penelitian secara mendetail tentang Gerabah Mare barulah dilakukan oleh Dr. Mahirta dari jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tepatnya di Bukit Fato di tahun 1995, pemukiman lama yang telah ditinggalkan yang juga memiliki beragam peninggalan arkeologis. Jenis tanahnya ada berapa macam jenis tanah, ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Bedanya apa? Sama saja, terada sama. Dari hasil juga Hasilnya itu sama saja. kerasnya juga sama. Jadi ya tergantung campuran pasir tadi yang ibu-ibu bikin, kun pasirnya ada yang lebih berarti dia pecah. Pasir itu terada yang pakai takaran, pakai rasa begitu, dan perempuan dong, ibu-ibu dong tahu pakai rasa. Insting bermain. Iya. Kalau ditakar di kilo itu salah satu. Tapi ibu-ibu ini pakai rasa. Bagaimana orang laki-laki tidak rahasianya, orang tidak tahu. Dong pakai rasa pasir itu. Dong ambil satu loko begini taruh, baru dong campur orang rasa ini bisa. Seboleh. Kalau dia lebih pasir pecah. Saya pasir terbanyak juga pecah. Pulau Mare, Maluku Utara terlibat perdagangan gerabah bermotif ketidore, halmahera, sorong, dan biak sejak abad ke-16. Namun teknik warisnya tidak tercatat dalam sejarah. Itu tahap pertama, pengambilan tanah dari puncak, terus dibawa ke sini, terus kita potong dia kecil-kecil, terus kita jemur sampai kering, terus kita haluskan dia tumbuk dia dengan batu, kasih halus, terus disiram. Terus dicampur lagi dengan pasir, dicampur dengan pasir, terus dibentuk bulat dulu, baru kasih tipis, terus dibentuk lagi, dipukul-pukul, terus itu bikin dia punya pegang, punya tangan itu, terus itu sampai 2 hari dia kering, baru kita lanjutkan ke dia punya bentuk bulatnya itu yang rata. Terus kalau udah kering 1 hari, terus lagi masuk ke kasih bersih, gosok dengan kulit kerang, terus dengan tanah merah, terus digosok dengan batu, terus dijemur, terus dibakar. Gerabah Mare memiliki dekorasi yang dibuat dalam 2 tahap. Pertama, tanah liat berwarna merah yang encer dioleskan ke permukaan wadah dengan menggunakan kain. Kemudian ketika selip merah tersebut sudah mengering, pola hiasnya digelapkan. Dari segi umur, dengan menggunakan petanggalan radiokarbon, temuan gerabah-gerabah Mare di Bukit Fato teridentifikasi sebagai yang termuda dibandingkan dengan situs lainnya di Maluku Utara yang juga terdapat temuan gerabah. Penanggalan paling awal dari tradisi gerabah terdapat di Bewawansi, Pulau GB, menyusul situs Gua Kapat Papo di pulau yang sama. Kemudian gerabah di Curug Tanjung Pinang, Morotai. Meskipun demikian, di Pulau Kumo, Halmahera Utara, Wilhelm Gisholhem pernah menemukan tinggalan gerabah berhias. Namun sayangnya, pertanggalannya tidak diketahui. Mengenai kelanjutan di fase pertama, peneliti melihat bahwa fase tersebut banyak dipengaruhi oleh budaya gerabah Sahwing Kalanai yang berasal dari Vietnam Selatan dan Filipina Selatan.
Budaya gerabah sahwing dimulai pada 2000 sebelum Masehi dan berkembang pada milenium pertama Anno Domini. Ciri khas pola hiasnya meliputi teknik tekan dan gores. Seperti yang saya katakan tadi, gerabah mare itu kan ada dua macam ya, yang dengan hiasan kecil-kecil rumit, yang lebih tua itu dengan hias gores dan dengan hias model sisir, tusuk ya. Nah hiasannya itu disusun strukturnya itu seperti di dalam pita-pita begitu. Jadi mirip sekali dengan motif-motif gerabah Sahing Kalanai. Variasi gerabah mare yang dengan hias upang itu ya banyak sekali ya, ada perio, ada tutup, ada tempat pembakaran tutup kalau di balik itu pembakaran dupa, bahkan ada cetakan untuk membuat nasi upacara, nasi kuning itu ya, itu juga dibuat dari gerabah. Juga ada apalagi ya, kayak seperti ini, periuk masak ini dengan berbagai ukuran, ada piring ya, banyak lah modelnya. Jualan di sini hari pasar kan 2 kali, hari Selasa, hari Sabtu. Jadi jual ini berapa jenis, ada porno, ada tanpa dupa, ada belangan obat, ada belangan masak kering ikan. Itu bisa laku berapa buah Iya tergantung. biasanya? Iya biasanya sampai 300, 400. Yang paling murah, yang paling itu di bawah cuma 200 begitu. Murah-murah 120, nanti yang porno 100, ada mata 6, ada mata 8, ada mata 10. Porno ini dong buat sagu, ada yang sagu tumang, sagu kasbi, belangan untuk rebus obat. Dalam perjalanan dagang ke daerah-daerah tujuan, para lelaki menukar hasil produksi tersebut dengan hasil desa yang didatangi, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang dijual kembali ke desa-desa lain. Ini mau dijual kemana? Hobi. Biasanya pulang berapa hari kalau jual? Masih 1 atau 2 minggu di hobi masih jual tuh. Kalau sekarang ini terletak dari punya uang lagi tuh, kantong baju ini kan terpasti dia harga pasti ke sana terbisa. Oh,
Atau dong tanya berapa? 65 kah? Dong tawar ke 40. Kalau dong ngambil banyak itu dong tawar 35 ambil barang. Bisa kurang. Kalau dong ngambil sampai 10, 20. Kalau dong beli satu-satu itu harga 550. Berarti ini kesana jual di penjual lagi. Tak ada, berjual saja, jual di kampung-kampung. Kalau waktu-waktu begini kan orang sebelah ini kan orang Kristen lain kan dong ambil jual pak dong dan jual lagi kan sudah dekat Desember. Pulau Mare menjadi unik karena menjadi tempat tinggal industri gerabah. Dua desa di pulau ini, Maregam dan Marekopo, tetap membuat perlengkapan yang terbuat dari tanah liat. Bedanya, di Maregam hampir semua wanitanya membuat gerabah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjualannya dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan di Marekopo tinggal sedikit wanita berusia lanjut yang memproduksinya. Dan tidak ada laki-laki di desa ini yang menjual gerabah. Berarti sudah memang nggak ada yang mau lagi bikin? Nggak ada. Kenapa Pak? Kurang tahu itu, mungkin mereka tidak hobi kah? Nggak tahu itu. Hobi tidak diajak. Kan lebih yang sekarang sisa kan generasi tua banget ya. Iya. Berarti istri Bapak udah nggak bikin lagi? Nggak bikin lagi. Generasi yang bikin sekarang itu sekitar dari 60 tahun ke atas. Berarti di bawah itu Iya, di bawah itu sudah tidak ada lagi. Mereka melihat itu dia punya alat saja kakak langsung beli sudah. Jadi kalau melihat barang itu mesti orang sabar untuk melihat. Untuk pembuatan gerabah Maregam ini salah satu provinsi di Maluku Utara yang hanya di desa Maregam yang sementara ini masih punya menganggap seperti itu mata pencarian mereka, dan khususnya untuk gerabah di desa Maregam ini dari tahun berapa saya juga tidak ini, tapi sudah ada sejak dulu dari nenek moyang kami sudah begitu, sehingga sampai pada saat ini generasi ke generasi pengembangannya istilah belum sementara ini masih dikembangkan sesuai dengan tidak masuk pada level nasional, tapi masih dalam level lokal karena alat yang digunakan oleh ibu-ibu untuk pembuatan gerabah bosong atau bosomare ini sementara alatnya masih bersifat manual. Untuk itu harapan saya ke depan dari pemerintah kota maupun provinsi, terkhusus lagi kepada pemerintah pusat, kalau bisa memfasilitasi alat untuk pengembangan gerabah ini ke depan. Setiap dana desa itu kami juga menganggarkan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang tapi yang menjadi kendala adalah tutur atau yang kita harus datangkan orang dari luar seperti di Pulau Jawa sana untuk bisa datang ke sini untuk bisa kasih ini belajar ibu-ibu yang ada sini, kan rata-rata ibu-ibu ini untuk gerabah ini atau sementara masih bersifat pembuatan alat-alat rumah tangga seperti alat-alat dapur dan lain-lain. Jadi perlu dikembangkan untuk kalau cita-cita saya ke depan kita bisa dari gerabah itu juga kita bisa mengembangkan seperti souvenir-souvenir yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sini. Kakak bikin gerabah nggak? Bikin. Hah? Bikin. Bikin. Kenapa mau bikin? Bikin saja. Menurut kakak kalau misalkan anak-anak muda kayak kakak itu nggak bikin gerabah, gimana selanjutnya gerabah ini?
Gerabakan punah. Ya, gimana? Gerabakan punah lah kalau setelah ada yang bikin. Pencarian. Karena memang ya mari dikenal dengan Pulau Gerabah. Tapi kalau misalkan anak muda setelah bikin Gerabah maka jati diri Maregam sudah hilang. Ya semoga anak muda Maregam bisa belajar dan terus melestarikan pembuatan gerabah agar gerabah tidak punah. Ya berkat hasil itu gerabah bisa orang menyekolahkan semua. Ya itu berkat hasil dari gerabah. Termasuk rumah. Hasil dari gerabah. Tidak orang punya tanaman seperti cengkeh, pohon pala, kopra tidak ada. Ini hasil gerabah. Gerabah Mare merupakan kekayaan budaya yang unik. Selain bahwa menjadi pengrajin gerabah yang dijadikan tumpuan hidup masyarakat setempat, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Maregam yang lebih memilih mata pencarian mereka sejak dahulu hingga kini. Jumlah pengrajin gerabah yang ada di desa tersebut lebih banyak dibandingkan dengan profesi lainnya. Pengrajin gerabah di desa Maregam perlahan mengalami perubahan, terutama minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha kerajinan tersebut. Meskipun persediaan bahan baku untuk gerabah masih bisa ditemukan, dan tidak semua tanah di Maregam bisa dijadikan bahan baku untuk gerabah, serta gerabah menjadi satu-satunya mata pencarian yang dominan dan tetap pada masyarakat di desa ini. Namun hal ini layak menjadi pemikiran bersama dalam upaya pelestarian tradisi dalam pemajuan kebudayaan.